Advokat sebagai profesi tertua di dunia mempunyai tugas dan fungsi memberikan bantuan hukum kepada masyarakat mencari keadilan dan memastikan bahwa hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Akan Ya, tetapi, profesi yang kerap bersentuhan dengan masyarakat ini sering kali diuji, berkali-kali diuji tentang kualitas advokat itu sendiri. Selamat sore, saya Insan Kamil dari Hukum AI. Sekarang ini saya bersama Bapak Binsar Nababan. Selamat sore sore, Mas. Pak Insan, Mas Insan ya, Iya, Bung Insan lah gitu ya. gimana kabar? Baik. Baik, baik, sehat. Ya beginilah kehidupan lawyer ya. Sebelumnya mohon izin. Ya silakan. Saya orang baru dari Hukum ID. Ya, Mohon bimbingan Bapak sama Pak Tonggo ya. iya, Ya sebagai Dewan Redaksi. ah, Iya, saya mohon izin. iya, iya, Mohon silakan, bimbingan dari Bapak silakan, juga. silakan, silakan. Tanpa membuang-buang waktu lagi. Ah, Kita bicara hak istimewa yang disandang atau yang diperoleh seorang advokat, ya, yaitu imunitas. betul. Menurut pandangan Bapak, apakah apa itu imunitas dan kapan imunitas itu berlaku untuk advokat? Imunitas itu menurut saya berlaku sepanjang ini secara praktis ya. Dia punya surat kuasa. Saya seorang advokat, iya, tapi saya harus ada kuasa. Sama dengan seorang kurator maupun pengurus. Dia punya keahlian soal itu, punya lisensi ya. Tapi dia nggak ada artinya kalau dia tidak diberikan putusan penetapan pengadilan tentang PKPU maupun PKID. Dia belum menjadi. Tapi begitu saya menjadikan kuasa, maka saya adalah advokat yang menjalankan profesi. Kalau saya nggak ada surat kuasa, saya hanya advokat berlisensi. Nah, supaya kita batasi dulu ke situ. Nah, terkait dengan hak imunitas itu kan eh, diberikan kepada advokat. Ini bentar ya, saya lihat dulu di perlindungannya ini. Dalam menjalankan profesinya, oh, oke ya, tugas politik, advokat, letak kerahasiaan dan sebagainya. Ini dalam hal coba kita lihat nanti di pasal 7. Ya kan? Pasal 7 ini ada apa yang membuat dia kena tindakan teguran, teguran tertulis, pemberhentian, pemberian tetap. Apa yang membuat seperti itu? Dia dikenakan tindakan. Artinya saya melihat imunitas itu imunitas yang terbatas, nggak imunitas kebal gitu. Pasal 6 ini membatasi, mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya. Nah, kalau dia melantarkan masa imunitas lagi, kena tindakan dia. Berbuat atau bertingkah laku, ini pasal 6 ya, yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Ini banyak terjadi. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum. Banyak terjadi. Saya nggak mau sebut contohnya. Terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Ngamuk ke hakim. Ya kan? Dia dikenakan tindakan. Di pasal 6. D. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, dan martabat profesinya. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Ini yang E. Pasal 6 ayat E. Sepanjang itu dia lakukan, dia selesai. Yang paling fatal, melanggar sumpah janji advokat, kode etik profesi. Di mana imunitasnya kalau kita melanggar itu? Kan nggak ada ya. Imunitas itu kan kekebalan. Jadi kalau kekebalannya aja ya, iya sepanjang dia tidak melanggar pasal 6, sudah dia punya imunitas. Nah, tindakan-tindakan yang melanggar dari pasal 6 itu ya adalah
Nah, itu menurut saya imunitas dari advokat, imunitas terbatas sepanjang dia tidak melanggar pasal 6. Kalau itu bisa terjadi, apakah ada pidananya? Nah, ini buktinya melakukan pelanggaran peraturan, ya kan? Ditonjoknya misalnya advokat, advokat kawan, kan kelar itu bos. Oh, saya imunitas, saya nggak mungkin lah. Ya kan nggak mungkin lah, ya kan? Yes. Ya, terus terus terus, apalagi? Tadi Bapak juga ada menyinggung masalah ribut-ribut advokat dengan yang lain segala macam dan Bapak sudah sebut contoh lah. Menurut Bapak ini fenomena apa sih? Gini, sebenarnya sejak reformasi, advokat ini profesi yang cukup apa ya, terangkat ya. Kalau dulu kan tekanan tinggi zaman Orde. Mungkin Mas Insan belum lahir kali ya. Ya, Lahir di zaman Orde kali ya. 99. 99 masuk itu masih bayi reformasi, ya kan? Ya. Nah, kita waktu itu ikut-ikut lari-lari juga, lempar-lemparan, tapi ya saya nggak ikut terlalu apalah dalam di apa namanya demo-demo begitu. Tapi saya tahu teman-teman saya banyak seperti itu. Eh, pada zaman Orba itu profesi advokat itu benar-benar pelengkap aja. Sebagai pelengkap dari sidang pengadilan, ya kalau dia dihukum lebih 5 tahun, dia wajib didampingi ya sesuai KUHP tahun 81. Dan itu tidak ada ngaruh banget ya, kalau salah salah aja. Nggak ada kalau misalnya menyalahi KUHP itu kemudian jadi ribut, nggak ada. Dan semua saat itu represif banget. Dibuat oleh penegak hukum lah ya. Saya tidak bicara soal kekuasaan, saya bicara soal penegak hukum. Penegak-penegak hukum itu kemudian represif banget, ya kan? Ya ini dibuktikan begini, kasus Sarina, Marsina, kasus-kasus lain penculikan dan sebagainya itu karena penegak hukumnya yang memang represif. Masuk ke reformasi, masuk ke reformasi, para advokat ini menjadi profesi yang cukup menjanjikan lah, ya, cukup baik lah kalau ditekuni dengan benar. Jadi eh, kembali ke pertanyaan tadi dari Mas Iksan, eh, pertanyaan apa tadi? Fenomena gitu Fenomena yang yang terjadi terjadi saat ini. saat ini ya. Nah, bangsa ini kayaknya berorganisasi juga masih harus belajar lama. Masyarakat kita ya. Jangankan di profesi seperti ini yang penuh dengan banyak aliran, aliran pikiran, aliran apa ya, golongan, golongan ya menurut saya bukan soal suku agama enggak. Saya hanya golongan saja. Banyak suku di dalam itu tapi golongannya masuk begini-begini. Itu sudah merepotkan di satu organisasi karena banyak tangan untuk menjatuhkan ini, tidak puas terhadap ini, tidak puas terhadap ini. Masuk itu ke organisasi advokat yang ideal adalah single bar. Itu ceritanya para senior ini. Kita mau single bar dengan ideal, ternyata lupa bahwa masyarakat kita secara sosiologis itu nggak mau single bar. Maunya berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, ketidakpuasan dalam organisasi itu wajar dalam setiap pertumbuhan organisasi. Hanya itu apa, di, dicarikan jalan keluar untuk banyak menentang apa, pembentukan single bar ini sehingga terjadilah multi bar, single bar lagi. Akibatnya itu terjadilah tarik menarik kepentingan di tengah masyarakat profesi advokat. Artinya komunitas advokat saya mau bilang itu. Yang inilah yang ini. Nah, bagi pemerintah sendiri, konsep advokat tidak adalah profesi yang bebas, tidak ada apa namanya, apa pengaruh, tidak ada, aduh sudahlah. Kalau mau kayak gitu, justru kita saling mempengaruhi di dalam itu, mau pecah sendiri, pecah semua. Sekarang mau pecah, nyakuinnya gimana? Kan susah. Jadi kita harus tahu bahwa sekarang profesi kesehatan pun gitu loh. Iya. Nah, yang penting sekarang yang kita tentukan adalah menjadi advokat itu jangan terlalu mudah. Itu aja.
mau single atau multibar saya setuju. Tapi undang-undang atau peraturan atau stakeholder yang berkepentingan menjadikan profesi ini jangan terlalu mudah. Yang seperti saya bilang tadi kan, pendidikan advokat itu harus kerjasama organisasi dengan perguruan tinggi. Mana ada sih lulusan perguruan tinggi di bawah setahun itu ada nggak? Saya pengen tahu dulu. Kan nggak ada. Hanya advokat. Ya apa yang mau dibikin? Apalagi sudah ada, ya taulah sekolah enggak, ijazah itu. Kan gitu. Iya. Apalagi sertifikat lulusannya yang dibuat oleh pendidik apa namanya? Lembaga pendidikan profesi advokat. Profesi lembaga itu mungkin saja nggak kredibel, mungkin ya. Dia keluarkan gitu saja sertifikat kelulusan. Udah magang mana? Saya lihat seperti itu fenomena. Nah, kemudian masuk tes. Yang melakukan ujian profesi advokat siapa? Bentar. Nah, saya mau detail, kenapa? Karena organisasi advokat itu yang menguji. Oke, menurut undang-undang ini. Menurut undang-undang ini. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan hukum. Oke. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ini kemudian diubah bekerja sama dengan perguruan tinggi pendidikan. Oke ya. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat, salinan oke dan sebagainya. Oke. Nah, yang pasal 3 huruf F, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Bos, perguruan tinggi aja ada yang main-mainin lulusin. Apalagi organisasi yang nggak bisa terawasi. Ya kan? Sekarang, maaf ya, bukan organisasi itulah sebenarnya yang harus punya jiwa yang gimana ya? Jiwa yang nggak gampang meluluskan. Iya, kalau bisa bagaimana mudah lulus, itu yang masalah. Berkualitas lulusnya itu maksudnya. Bukan gampang sulitnya enggak ya. Maaf ya. Tetapi Kualitasnya. berkualitas, soalnya berkualitas. Kalau mau tipe A, B, C misalnya, ya soalnya keluarin tipe A lah. Sehingga si advokat ini merasa, oh iya profesi ini memerlukan kualifikasi yang cukup tinggi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya organisasi advokat. Kalau nggak kita sendiri, ya siapa lagi? Masing-masing itu ya. Karena jelas, mau ada pengawasannya, bekerja sama dengan, ini sudah perguruan tinggi, ya kan? Maaf ini saya nggak bisa ngomong. Buktikan dulu, mana nggak ada begitu sama saya. Dan dia mendengar, melihat perguruan tinggi aja, ada bisa nge-grade nilai, IP ditinggiin, ya kan? Ya udahlah, itu ada masyarakat loh, Mas Insan. Masyarakat. Nah, bagaimana ini profesi loh. Kalau nggak salah saya dengar juga di dokter gitu. Ketika pemerintah buka fakultas kedokteran, waduh, ternyata, ternyata saya dengar ini saya baca banyak yang jeblok kualitasnya dari dokter itu sehingga perlu di apa namanya Ya, di upgrade jadi ini tadi moratorium. Bahkan dulu saya dengar pernah saya baca juga Ikatan Notaris Indonesia juga pernah mengusulkan pada Kumham upgrade dulu lah, ini kita moratorium dulu, stop dulu. Notaris ini udah rendah ini kualitasnya gitu waktu itu. Kok aneh ini banyak banyak lulus ini. Nah, ya ini itu lebih lebih jadi mau perguruan tinggi apapun tergantung intinya ya. Eh, ya moral hazard lah, moral kita lah ya. Itu aja ujungnya akhirnya. Ini itu oh, coba notaris itu gelarnya apa coba? MKN. 3-4 tahun loh Mas ngambil itu. Cerita 2 tahun, bisa 2-3 tahun. Bahkan ada yang 4 tahun. Maksud saya karena malas mungkin 4 tahun. Harusnya 2 tahun ya kan. Bisa 4 tahun dia dapat MKN. Jelar loh itu. Tapi gimana mentalnya? Kok MKN mau melanggar, bikin akta yang melanggar hukum. Nah, itu yang terjadi yang sudah begitu saja masih bolong-bolong. Bagaimana dengan advokat yang amburadul menurut saya dalam tanda kutip, mohon maaf sekali. Amburadul kan. Yang pokoknya
organisasi yang saya juga nggak tahu tak kapan ini ada, mengajukan sumpah ke PT diterima juga, bersumpahlah ini. Hah, pokoknya ada bas. Masuklah dia ke meja persidangan. Ini basnya Tuan Hakim. Nah, oke, bas Anda aman. Coba kartu advokatnya. Kartu advokat ditanya. Entah dari apa ini kan, amburadul mana, organisasi mana, dia nggak peduli. Yang penting you punya organisasi advokat. Basnya dari pengadilan tinggi. Sudah. Nah, sekarang kualitasnya. Nah, tadi yang terjadi. Nah, akibatnya nggak soal rebutan klien ya. Kalau itu udah lama. Gitu. Akibatnya kualitas berorganisasi juga jadi lemah. Sulit kita memperoleh. Ya sekarang beribu-ribu advokat saingannya banyak banget. Ya kan? Kalau dihubung fenomena yang terjadi, ya seteratur-teraturnya organisasi, ternyata ada juga yang ID sekarang itu juga. ID kan satu-satunya organisasi. Kalau dibilang single bar, dia single apa? Single dokter ya kan. Nah, itu bisa bisa apa namanya? Bisa terlalu kaku sehingga pemerintah butuh dokter banyak, yang ada dokternya sedikit. Nah, mau didatengin dari luar ribut udah. Nggak boleh. Wah, gimana? Dokter dari luar. Ini masyarakat mau disembuhkan. Nah, begitu juga profesi advokat. Yang ada nanti ketika tidak ada kualitas, akibatnya terjadilah maklar kasus. Maklar kasus akan tinggi. Sudah nanti ini pokoknya uang. Nah, dari semua apa namanya riak-riak kehidupan organisasi advokat, pelanggaran-pelanggaran dilakukan, pembiaran-pembiaran itu ya bermuara bukan karena multibar, karena juga yang pengawas atau stakeholder atau pihak berkepentingan yang saya bilang. Advokat itu kan ya advokatnya, organisasinya, ya Mahkamah Agung, ya menterinya, kementeriannya, ya ini harus punya satu apa ya, punya satu sikap yang saling menjaga dan mengawasi. Organisasi punya peraturan, Mahkamah Agung juga punya peraturan, bisa kok, bisa. Peraturan tentang bagaimana menyumpah advokat, peraturan bagaimana melaporkan keanggotaan advokat, gitu kan? Tadi, pokoknya semua hal ini sebenarnya kalau dijalankan tidak menghapus sih sebenarnya keamburadulan itu, tapi yang minimal kita agak lebih berkuat apa, lebih terlihat punya citra lah baik. Itu aja Mas Ican. Tapi menurut Bapak, melihat fenomena yang terjadi saat ini, apakah ini kegagalan organisasi atau Mahkamah Agung atau kementerian menurut Bapak? Pandangan Bapak. Enggak sih, saya melihat ini kegagalan bersama, Hmm, eh, kegagalan bukan kegagalan bersama, kegagalan para petinggi-petinggi organisasi. Ya, saya bilang senior-senior kita lah, yang pintu masuk ya itu salah satu. Pintu masuk untuk kemudian terjadi kisruh, kisruh ke kisruh, tarik menarik anggota. Jadi kisruh ke kisruh, eh, akibatnya itu tadi organisasi tidak berjalan dengan baik. Yang ada organisasi bagaimana memperoleh anggota sebanyak-banyaknya, memperoleh iuran, mampu membesarkan organisasi. Saya tidak bilang cari makan di situ enggak ya. Sekretariat organisasi juga penting. Itu. Sekretariat organisasi penting membesarkan sekretariat, membesarkan organisasi. Akhirnya asal aja ditarik orang menjadi anggota. Kenapa? Karena kisruh tadi. Kenapa kisruh? Karena senior-senior tidak bersatu. Nah, kalau senior tidak bersatu ya sudah, selesai. Saya lihat ID, itu senior banget. Tapi efeknya, kita kekurangan dokter. Apakah ada Pesimis. efek kita kekurangan advokat? Saya lihat enggak dong. Dari zaman penjajah, enggak kurang tuh advokat. Wajar kalau advokat itu bisa sedikit, bisa banyak, terserah lah. Tergantung juga kan. Semua kehidupan itu kan ada yang ngatur gitu. Baik lebihan maupun kekurangan itu berjalan sedemikian sehingga timbul keseimbangan. Pastilah, saya percayakan keseimbangan kok. Jadi enggak, kalau misalnya kebanyakan advokat, ya itu akan muncul berkurang sendirinya. Kalau misalnya nggak ada perkara, mau jadi apa? Kayaknya jadi apalah, ojek online lah kan? Atau jadi apa namanya?
tukang antar barang itu, Kurir, kurir. kurir, ya kan? Itu pekerjaan yang memang ya bagus, cuman itu tadi yang mudah. Tinggal modal motor, apakah itu leasing apa enggak, ya udah dapatlah kita makan di situ. Yang penting makan kan. Nah, untuk profesi seperti advokat ini ya kalau kelebihan ya itu tadi terjadi penurunan pendapatan mereka akan mulai profesi lain dan advokat yang apa namanya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dipakai oleh masyarakat itulah yang akan hidup akibatnya begitu. Nah, saya melihat advokat tidak terlalu pintar tapi cepat sukses saya belum apa ke situ belum melihat ketika dia bertahan 15-20 tahun baru dia bisa bertahan dengan grade yang bagus begitu ya. Artinya hiduplah, kantornya hidup, dia bisa menghidupi orang lain. Kan begitu bos, kita hidup ini kalau nggak menghidupi orang lain nggak ada guna. Untuk apa kita hidup nggak menghidupi orang lain? Ada kantor advokat gitu, dia cuma berdua, ya kan? Pokoknya kalau ada perkara, dia kasih ke advokat ini, ya wajar aja. Nah, tapi dia nggak membesarkan kantornya. Udah ada biayanya sebenarnya, tapi tetap dia pakai kantor virtual ya kan? Kadang ada juga pelit-pelitnya advokat ini. Tapi itulah yang terjadi, kegagalan itu menjadi kegagalan. Saya nggak menyalahkan semua para senior. Para senior sendiri banyak perbedaan. Tapi yang jelas, eh, apa sih ya, kalau ada angin-angin perbedaan gitu. Tiba-tiba ada reformasi, kita ambruk begitu kan banyak faktor. Kalau kenapa bisa pecah menjadi multibar begini ya, karena banyak faktornya. Tapi yang paling pemicunya itu tadi senior-senior kita yang di atas itu nggak kompak, terjadi pecah, saling menyalahkan, nggak ada rekonsiliasi, terjadi pembiaran, baik Mahkamah Agung Menteri juga nggak terlalu gubris juga ya, pokoknya gua sumpah ini, ya udah akibatnya berjalan seperti sekarang. Itu aja yang membuat bahwa kegagalan ini saya bilang bukan kegagalan ansi dari senior, tapi pembuka aja. Pembuka senior kita nggak bersatu ketika sudah masuk pradi itu belum bagus. Saya termasuk ujian pradi yang paling sulit ya, itu 30-30% lulus. Sekarang 90% lulus. Gara-gara multibar. Ya kan? Sebenarnya multibar atau nggak multibar kalau kita punya kualitas hidup kok. Hidup kok mas. Jaga kualitas lah. Kalau kita nggak menjaga kualitas, masyarakat nggak pakai kita. Itu ada alasannya itulah makanya multibar itu juga penting ya silahkan kalau itu ya. Tapi saya nggak menganut single bar banget, nggak menganut itu saya. Karena kita belum bisa ada yang single organisasi juga seperti dokter juga ada juga akibatnya seperti itu. Ada juga kayak ini misalnya yang sudah bagus pendidikannya juga banyak juga melakukan ya begitulah. Tapi ya mereka dalam posisi itu citranya tetap ada. Nah, citra advokat ini agak turun gitu loh, secara organisasi ya, agak turun. Advokat-advokat tertentu aja yang kita lihat secara advokat ya, bukan secara organisasi. Advokat yang tertentu aja yang memang berkualitas yang kelihatan-kelihatan itu. Yang memang secara kerja itu bagus, masih ada kok. Dan itu kita sebagai teladan kita lah. Tapi kita tadi berbicara soal organisasi ya dan advokatnya gitu ya. Yang banyak menurut pendapat Purwa dan juga saya melihat eh, kualitasnya agak berkurang malah makin banyak. Ya, kita dulu saya pernah lihat teman saya juga dalam kelompok satu periode pradi yang dulu ya 25% itu lulus cuma. Gila nggak? Itu 5.000 orang yang lulus berapa itu kalau 25% itu ya sekitar 1.000-an itu ya. Kayaknya nggak lulus. Saya masih 30% saya lulus. Itu sampai nangis juga yang apa? Teman saya ada yang sampai 3 kali. Bahkan ya dulu ada artis itu ya saya lihat 4 kali dia bisa lulus. Itu kan artinya menunjukkan citra ya, citra yang baik ya. Ternyata sekarang enggak, 90% bahkan ya kadang-kadang udahlah. Kalau kau uji apa ngoreksi soal nggak usah ketat-ketat kali ya. Kalau lu bisa bisa diluluskan diangkat ya. Tapi itu tadi yang lucunya di Indonesia ini mau organisasi itu punya citra atau enggak ya fine-fine aja saya lihat. Dan posisi fine-fine aja. Kalau dihukum ya dihukum, ya kan?
Melanggar dihukum, melanggar hukum, dilapor polisi, lapor polisi. Tidak ada profesi yang kebal terhadap hukum, itu aja ya. Kalau hak imunitas tadi persoalan dia dilindungi ketika Anda klien saya melakukan pembelaan, saya melakukan perlindungan hukum, karena ada yang dilanggar mungkin oleh pihak lain, itu saya nggak bisa dituntut. Tapi kalau saya melanggar hukum, melanggar tindakan-tindakan tadi yang pasal 6, ya itu tadi, kena juga semua ini. Ini agak mengerikan juga ini saya lihat setelah, oh iya juga ini. Tidak ada di sini yang kebal gitu. Mirip. Itu masih Insan. Tadi Bapak juga udah menyinggung masalah hukuman atau sanksi lah ya yang didapat advokat. Ada hal menarik tentang pasal 10 ayat 1 huruf A yang berbunyi advokat berhenti atau diberhentikan antara lain karena dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diancam hukuman 4 tahun penjara. Bagaimana Bapak melihat pasal ini? Ini gini, pasal ini mohon diperhatikan. Saya bilang, ini tidak mungkin lepas dari pasal 9. Pasal 91 mengatakan, advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Dapat. Oke. Pasal 10 ayat 1. Advokat berhenti. Berhenti itu artinya ada kehendak sendiri dong. Atau dapat diberhentikan, ada kehendak dari keluar. Karena alasan tertentu. Dari profesi secara tetap. Secara tetap loh. Artinya nggak mungkin lagi dia diangkat ini. Kan di sini nggak ada. You dipecat dari advokat, kemudian jadi advokat lagi, ada nggak ini? Saya lihat nggak ada di sini. Apa mau mengulang lagi pendidikan, saya nggak tahu peraturan organisasi ya. Mengulang lagi pendidikan, kemudian ini lagi, atau ada jeda, atau telah melepas hukuman. Oke ya. Permohonan sendiri. Ini alasan inisiatif sendiri. Kemudian dijatuhi pidana yang telah BHT, yang ancaman, ini hanya ancaman loh. Kalau dia dihukum 2 tahun tapi ancamannya 10 tahun, itu tetap masuk dalam pemecatan. Yang terjadi fenomena, dihukum 2 tahun, aku juga 2 tahun, tapi maksimalnya sebenarnya 4 tahun kan gitu. Nah itu sebenarnya harus diberhentikan. Nah, pasal 10 ayat 1 ABC itu adalah ayat-ayat atau frasa-frasa alternatif, karena pakai atau, nggak pakai dan. Artinya bukan bukan frasa kumulatif, tapi frasa-frasa yang alternatif. Nah, alternatif B itu dia dipidana, mau berapa tahun dia dipidana setelah BHT, tapi pasal ancamannya 4 tahun ke atas. Oke. Ketika masuk ke pasal ancaman 4 tahun ke atas, sebenarnya sudah masuk proses etik. Gitu loh. Sudah masuk proses etik. Nggak usah dia dihukum berapa tahun. Tetapi begitu masuk dakwaan jaksa, dakwaan itu ternyata pasal pembunuhan umpamanya, atau pasal korupsi yang di atas 5 tahun umpamanya, maka di sini sudah masuk sebenarnya tindakan pasal 6. Tindakan pasal 6 tadi apa? Pasal 6 huruf E. Advokat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dia diproses oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Ini ada di pasal 7-nya. Di pasal 7, jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat, alasan pasal 6, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Artinya ketika dia harus diberhentikan tetap oleh organisasi sesuai pasal 9, dia dilihat juga alasannya. Tindakan pasal 6 huruf E dihubungkan dengan pasal 7, pasal 9, dan pasal 10. Jadi, menurut saya, pasal 10B nggak berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada
tindakan dari Dewan Kehormatan. Kan Dewan Kehormatan ini bukan pemutus, pemutusnya organisasi advokat. Karena dia yang bilang mecat ke sana, lapor ke Mahkamah Agung, lapor ke Mahkamah lain kan gitu. Nah, pasal 10B ini, ayat 1 huruf B, itu tidak serta-merta berdiri sendiri ketika dia sudah dihukum, diancam hukuman 5 tahun, atau 4 tahun ke atas tadi, tiba-tiba pecat gitu, nggak bisa, nggak serta-merta. Nggak serta-merta. Harus organisasi memproses ini. Ada kata atau berdasarkan, ini artinya alternatif lain. Cuma akibat dari pasal ini agak kurang melihat pasal yang lain, dijatuhi pidana tadi, sehingga rata-rata ada yang mengambil, oh itu otomatis, oh itu ada prosesnya. Ya, menurut saya itu ada prosesnya. Tadi pasal 6, tadi melanggar undang-undang, ya kan sesuai dengan pasal 10B, 1B tadi. Kemudian proses Dewan Kehormatan, karena ada tindakan dia melanggar undang-undang. Proses Dewan Kehormatan. Baru kemudian diberhentikan oleh organisasi advokat. Diberhentikan, kemudian dilaporkan ke penegak hukum. Ini sudah diberhentikan, bos. Rangkaian itu dilakuin nggak sih? Kalau nggak dilakuin, ya susah juga. Dewan Kehormatan kawan sendiri, ya udahlah, pemberian sementara lah. Padahal dia diancam, nggak kapan 2 tahun dihukum, katanya kan? Ya ancamannya ancaman di atas 5 tahun. Tapi karena temen yang periksa, bahkan nggak diperiksa lagi. Karena begitu banyaknya organisasi. Itu tadi saya bilang, ketika organisasi itu tidak melaksanakan undang-undang, saya tidak bilang amburadul, tidak melaksanakan undang-undang, stakeholdernya itu komisi pengawas, dewan kehormatan, organisasi struktur pengurus organisasi tidak melaksanakan undang-undang ini. Berkeliaranlah advokat yang sudah dipidana tapi bisa praktek. Berkeliaran bos, pengadilan nggak mau tahu, itu udah dikeluarin katanya. Mana? Saya nggak dilapori. Kan wajib itu pemberitahuan yang sudah di apa namanya? Yang sudah dijatuhi pemberhentian. Disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Lembaga. Artinya si polisi tahu ini Binsar, kamu kan kena kamu profesi. Kamu nggak berhenti, berhenti tetap itu. Berhenti tetap, Bos. Berhenti tetap. Itu artinya you nggak jadi advokat lagi. You orang biasa. Ketika si berhenti tetap ini sudah diputus oleh organisasi lo ya, masuk menjalankan profesinya, tanda tangan surat kuasa, masuklah pasal 31 pidana itu. Masuk pasal 31 ya pidana. Itu sebenarnya yang bisa menjaga kita. Undang-undang ini sebenarnya sudah cukup kalau saya lihat. Hanya tadi kepentingan itu perlu membuat peraturan-peraturan yang lebih kompleks lagi gitu loh. Kayak kementerian, kayak Mahkamah Agung. Itu yang sudah bisa berhenti pasal 10 tadi. Concern kita banyak sekali sekarang, bukan banyak ya, ada beberapa advokat yang sudah dipidana, ancaman hukuman kami itu enggak, bahkan ngakunya bohong lagi. Enggak kok, saya cuma setahun. Ancamannya sudah di atas 4 tahun. Kalau cuma setahun. Bahkan ini, apa namanya, kena BP lagi, biasa bersyarat. Berarti saya nggak ada apa-apa, saya baik. Ada, masih ada. Saya nggak bisa bilang siapa-siapa nggak bagus lah itu. Tapi yang jelas, pasal 10 ayat 1 huruf D tidak terlaksana dengan baik karena organisasi advokat. Bahkan ada advokat gini, dipecat dia dari organisasi. Kalau dipecat itu bos, ini nggak bisa. Sanksi itu kan sesuai pasal 7 ya. Teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian tetap tadi kan di pasal 10 berhenti tetap. Berhenti tetap ada alasannya. Nah, sekarang ketika keputusan Dewan Kehormatan, mereka kode etik. Hanya 4 ini hukumannya. Lisan, tertulis, sementara, 3 sampai 12 bulan, berhenti itu. Dan tetap. Semua ini sebenarnya dilaporkan. Berhenti sementara juga harus lapor loh. Harus lapor. Kalau menurut saya harus lapor. Walaupun di sini dapat diberhentikan atau diberhentikan dari posisinya
disampaikan Mahkamah Agung itu kan dikatakan tidak dibilang tetap atau enggak. Diberhentikan sementara juga masuk dalam berhenti, ya kan? Masuk walaupun sementara, dilaporin, nggak berjalan. Hanya 4 itu sanksinya. Seorang advokat yang sudah begini masih pindah ke organisasi lain, ditampung, dikasih lagi kartu anggota. Jadi organisasi ini karena tidak melapor ke Mahkamah Agung, ini sudah nggak advokat lagi. Kan Mahkamah Agung harus melihat. Ketika dia sumpah itu yang nyampaikan siapa? Oh, si ini organisasinya. Oke, dia sudah dipecat dari organisasi ini. Nggak ujuk-ujuk dia pindah organisasi ini jadi advokat. Nggak ada. Memang sih undang-undang ini untuk single bar. Cuman karena kita multi bar, tetaplah berlaku posisi single barnya. Harus. Kalau saya misalnya pindah dari Pradi ke AI, itu nggak ada masalah kalau tidak dalam berhenti di Pradi. Kalimat diberhentikan kan ada dua, berhenti sementara atau berhenti tetap. Ini, dua ini harus dilaporkan. Dia nggak bisa melakukannya karena sudah otoritas si organisasi ini. Yang diakui tadi otoritas itu yang berlaku. Tiba-tiba organisasi ini mendaftarkan dia lagi karena tidak apa namanya, tidak diberitahukan ke Kumham, tidak diberitahukan ke Mahkamah Agung, pengadilan negeri bahwa ini sudah berhenti, kami berhentikan. Dia berpraktek lagi masih bisa. Kita ini ya untuk apa aja organisasi kalau gini. Harusnya sudah berhenti ya sudah. Kalau dia pindah ke organisasi lain, itu lain hal. Mungkin saja dia calon anggota di sana. Tetap dong, dia punya hak mungkin ya. Barangkali kalau kita lihat di pasal awal, pengangkatan, bisa mungkin balik lagi sebagai pengangkatan. Boleh dong, ya kan? Ya dia proses pendidikan lagi. Itu. Kalau dia diberhentikan tetap di sini dia harus mendaftar ulang, disumpah lagi. Kalau berhenti tetap kan sumpahnya nggak ada lagi, bos. Ini kenapa? Karena undang-undang health Kumhamnya atau Mahkamah Agung enggak dikasih. Selain itu saya berikan catatan ya. Kalau di kedokteran, Anda disumpah sebagai dokter, Anda belum praktek itu. Izin praktek lah yang membuat Anda bisa praktek. Nah, di profesi advokat, izin praktek dengan sumpah sama. Kalau saya dokter, saya nggak dapat izin, profesi dokter itu melekat ke saya, karena saya disumpah di pelantikan dokter, saya berhak DR kecil. Okay? Kemudian saya urus izin praktek saya di konsili kedokteran. Dapat saya izin praktek. Minimal 2 tempat. Sekarang minimal 2. Maksimal 2. 2 rumah sakit atau 1 tempat praktek. Nah, ini saya boleh kerja. Kalau nggak ada izin, ilegal. Nah, profesi advokat enggak. Ini profesi yang tidak dilindungi kalau saya. Jadi orang bebas jadi advokat, kalau sudah dipecat organisasi, konsumen nggak dilindungi. Pemakai jasa hukum itu nggak dilindungi. Betul. Dia masih diperbolehkan memakai advokat yang sudah diberhentikan. Mau sementara, mau tetap itu lain hal. Jadi, kalau seorang dokter ilegal, Anda masuk penjara sekarang. Ketahuan kan? Izin praktek dicabut. Kenapa Anda melekat sumpahmu ke kau, tapi izinmu nggak melekat. Harus diurus ulang. Nah, di advokat enggak. Asal sumpah, izin praktek jalan. Enggak sebenarnya. Organisasilah kemudian ya membuat izin praktek seperti izin praktek itu kartunya. Makanya di pengadilan kan 2 tuh, kartu advokat dan sumpah. Sama aja. Tapi ketika tidak ada lagi dan diberitahukan sama hakim, sama pengadilan, bahwa Binsar misalnya sudah diberhentikan sementara dalam 12 bulan, maka seluruh pengadilan itu sebenarnya udah ngeling. Seluruh Polda itu udah tahu. Seluruh Polres sampai Polsek udah tahu. Harusnya. Harusnya, idealnya kan. Udah tahu karena diberitahu. Musim ini sekarang udah maju loh ya. Maksudnya digital tuh udah ada web sendiri lah, reksa sendiri yang belum perudah, mana advokat yang diberhentikan sementara muncul.
udah laporin ke Hukum-HAM, udah laporin ke Mahkamah Agung, ke penegak hukum lain. Sehingga tidak boleh berpraktek. Kalau berpraktek, pidana pasal 31. Kan gitu. Ya, menjaga itu nggak ada. Jadi, kalau kita melihat, ya teman-teman udah kena kurung masih praktek, ya wala-wala. Nggak urusan gua, nggak pernah itu. Kalau aku ketua Mahkamah Agung lain, ya kan? Itu. Kalau aku polisi ya lain. Tapi kan, ya artinya menerima dia sebagai pendamping orang yang kena gitu. Yang paling besar itu saya pengaruhnya pengawasan di hakim ini. Kalau pengadilan bilang, kayaknya si A ini nggak bisa deh, udah dipecat dia kayaknya. Ya kalau pecat, pecat aja. Nggak ada bilang, Pak saya udah masuk organisasi ini lagi, saya udah jadi advokat. Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh pindah, tapi karena dipecat dari sini, dia harus ulang lagi. Mau dimanapun dia sebenarnya kalau asasnya begini, dia diulang lagi. Ya dong. Artinya kan dia telah melanggar profesinya. Memang sih ini tidak, saya lihat tidak seumur hidup ya. Sementara itu yang ngulang, diberhentikan tetap dari profesinya. Bisa ngulang ya, sekolah lagi lah. Nggak ada di sini jalan keluar kan? Dia telah melaksanakan hukumannya. Nah, profesi ini kan begini kalau etik profesi. Saya telah melaksanakan hukuman etik saya. Ketika saya selesai melaksanakan, ini asas ya, maka saya berhak untuk melaksanakan profesi saya lagi. Kalau di organisasi advokat, undang-undang seperti ini, enggak. Harus ada proses lagi. Ya kan? Teguran lisan, teguran tertulis. Karena di sini kan nggak ada sistem karir. Nggak ada sistem karir. Kalau hakim, kan sistem karir. Hakim itu ketika dia kena kode etik, maka dia diberhentikan, bisa dipecat. Tapi nggak bisa lagi jadi hakim, itu susah. Tapi kalau diberhentikan, didemosi begitu, selesai dia melaksanakan demosinya, dia akan dikembalikan ke profesinya lagi. Nah, kalau berhenti sementara begini, ya bisa berjalan lagi setelah dia melaksanakan itu. Tapi kalau berhenti tetap, kalau menurut saya sesuai undang-undang ini, mau dia pindah profesi, pindah organisasi, si organisasi itu harus membuat dia ujian lagi, pendidikan lagi, ujian lagi sama dengan yang awal gitu. Sama. Ya setiap orang kan berhak atas penghidupan yang layak. Nggak mungkin dimatikan secara perdata untuk mencabut suatu profesi yang sudah dia bisa lakukan. Kecuali profesi itu membatasi umur masuknya. Misalnya umur masuknya sekian. Kalau profesi hakim misalnya, profesi polisi kan kalau dipecat dari polisi bisa masuk lagi ya nggak mungkin. Ya kan? Nah kalau profesi advokat kan tidak membatasi umur. Jadi bisalah dia eh, mengulang lagi pendidikan, mengulang lagi ujian untuk menjadi advokat kembali di organisasi yang berbeda. Multibar ini sebenarnya diatur juga lah. Memang sih undang-undang ini kalau ada perubahan harus ada perubahan yang signifikan. Artinya mau meningkatkan pengawasan pada advokat, kerjasama sinergitas atas kepada organisasi, Mahkamah Agung dan kementerian. Ada sinergi di sini. Nah, ini kan nggak kelihatan sinerginya sekarang. Ada dibuat sini, cuman tidak ada inisiatif untuk bersinergi karena undang-undangnya memang tidak mengatur sinergi itu. Tapi bisa, kalaupun nggak diatur semua bisa. Mahkamah Agung bikin ketentuan, Menteri juga bikin ketentuan. Sehingga seperti organisasi partai politik lah. Partai politik ini kan rebutan-rebutan disahkan di Kumham. Kan gitu. Baru dia ikut pemilu. Kalau dia besok aja lagi kan gitu. Rebutan jadi ketua juga gitu kadang-kadang. Pengadilan aja ke Kumham juga berantem. Kumham itu PT UN lagi panjang. Ah itu kira-kira Pak Insan. Situasi saat ini, tadi Bapak juga singgung, situasi saat ini, apakah kalau advokat yang sudah mendapat hukuman, apakah dari organisasinya ada pelaporan ke Mahkamah Agung? Itu tadi saya masuk sana, saya pikir ada ya, tapi nggak semua. Oh, ada tadi. Ada, kalau saya ada. Saya kurang tahu yang informasi yang lain ya. Tapi organisasi yang agak besar gitu saya nggak bisa sebutkan ya. Biasanya kan lapor kok anggotanya di sana. Tapi anggota yang dipecat juga biasanya dilaporin, organisasi yang udah settle ya, laporin. Hanya ini, reaksi dari menteri, reaksi dari penegak hukum lain tuh nggak ada.
Karena seharusnya nggak bisa praktek itu, Bos. Yang sudah dipecat itu, ya udah, kamu berhenti, titik. Kamu bukan advokat. Ketika kamu jalankan advokat, pidana pasal 31 masuk. Itu loh. Nggak bisa. Udah diberhentikan. Ini undang-undang. Jadi dia harus ulang lagi, ulang. Kalau kita mau tegas. Tapi sistem di MA, sistem di kepolisian, sistem di kementerian, ada nggak nongolin ini orang sudah nggak advokat lagi? Nggak ada. Misalnya di PTSP lah tau ya. Misalnya PTSP kan, kita daftar surat kuasa nih. Surat kuasa itu kan diperiksa datanya. Sumpah siapa? Oh, Binsar. Oh, si Yahya. Ya. Cek di website. Oh, dia masih advokat. Itu ketahuan. Begitu juga di polisi. Dampingan, Pak. Ya, mana suratnya? Nah, polisi punya website sendiri. Cek, udah dilaporin sama organisasi nih. Ini yang nggak jalan. Kalau dilaporin iya, cuman stakeholder ya, Pak, pihak-pihak tadi, Mahkamah Agung dan penegak hukum lain, tidak membuat apa? Tidak membuat pembatasan yang serius, tidak membuat batasan yang serius. Artinya dia nggak ngawasin, mau dia sudah pernah dipecat atau belum dipecat, gua nggak tahu kan gitu sebenarnya. Sepanjang koran belum, media belum nongolin. Ketua ketua PN bilang, oh itu kan sudah dipecat kok. Nah, ini perkara terkenal misalnya, sudah dipecat kok masih perkara lagi, cek dulu. Paling begitu. Ya bos, ini udah laporan. Nah, artinya eh, Mahkamah Agung sendiri sebenarnya kalau menurut undang-undang ini bisa berinisiatif untuk membuat satu frame gitu ya, satu saringan berdasarkan laporan dari organisasi. Apapun organisasinya, organisasi sekecil apapun, masih kecil kan, karena udah pernah mengajukan sumpah advokat, udah ada laporan, tapi bagus nih organisasi, ya di apa difasilitasi lah bahwa oh ini dipecat dari sini. Kalau dipecat dari sini ya sudah, dia mau enggak Pak, sekarang dia organisasi ini. Lah, ya nggak bisa bos, sudah dipecat di sini. Berarti diulang lagi. Iya, menurut undang-undang, diulang lagi. Masuk pidananya. Itu aja. Nah, itulah tadi yang saya bilang. Tidak sinergisitas antara masing-masing. Itu Pak Insan. Juga agar menimbulkan efek jerah buat advokatnya juga ya. Ya, terawasi lah artinya gini. Kan ada di pasal 6 ini. Hal-hal tercela itu. Kita menghindari itu. Pasti akan menghindari di A, B, C, D, E, F. Pasal 6 ini. Ya, kan? Mengabaikan, melantarkan kepentingan kalian. Apa sih mengabaikan, melantarkan kepentingan kalian? Kadang kita itu kan berkas misalnya kan. Kita ajukan jawaban ada gugatan. Ini klien tergugat. Kita nggak laporin, kita kasih jawaban apa gitu. Itu kan mengabaikan. Laporkan ke klien ini bos. Jawaban Anda ini ya. Saya udah bikin nih. Ya ada laporan. Paling penting itu pelaporan. Berarti tidak abai dan tidak melantarkan kepentingan klien. Klien tahu apa yang kita lakukan. Kadang advokat ini merasa di atas klien. Enggak. Sejajar dia dengan klien. Tapi dia bukan klien. Sejajar dia. Dia hanya bawa sedikit penderitaan klien itu untuk dia membela kepentingannya ke sini. Ntar dia sejajar. Dia, ya ini Pak, kami udah lakukan ini nih, sesuai aturan. Ya udah. Ya, Ya, saat ini nih yang kita lihat advokat seharusnya menganut single bar. Tapi yang saat ini terjadi lebih lebih banyak organisasi yang terjadi saat ini. Tapi menurut Bapak, apakah ada sisi positif dari banyaknya organisasi ini, organisasi advokat? iya, karena untuk saya lihat sekarang, walaupun saya setuju terhadap multibar, tapi kalau tidak dilengkapi dengan undang-undang, maka sisi positif itu mengecil. Amburadulnya begini, seorang advokat yang sudah dipecat bisa berpraktek. Amburadul.
Dia bisa pindah organisasi. Kalau single bar kan mana lagi organisasi. Saya dipecat dari dokter oleh ID, rekomendasi ID, pecat, tidak ada izin praktek, udah selesai. Nggak mungkin saya pindah ke sana lagi, nggak ada. Tetapi itu berdasarkan undang-undang loh ya. Ada single organisasi dokteran, single bar gitu juga. Jadi dia bisa menghindari yang sudah kena. Multi bar ini yang kemudian bermasalah. Oh, undang-undang kita bersendikan berasaskan single bar. Yang terjadi di masyarakat multibar. Multibar terjadi pintu masuk dari sumpah. Yang mengajukan sumpah advokat organisasi advokat. Mahkamah Agung sebenarnya harus melihat single bar. Ketika terjadi tarik menarik, MK juga ngomong gak lagi nih, masuk terus gugatan MK. Keluar SE Ketua Mahkamah Agung kepada PT tahun 2018-17. Boleh menyumpah dari organisasi manapun diajukan. Silam bermunculan. Nggak bisa dibilang lagi. Pokoknya bukan karena peradi. Semua bisa. Akibatnya multi bar. Padahal undang-undang ini single bar. Bayangkanlah yang terjadi ini undang-undangnya ini. Nggak klop kan? Undang-undangnya nggak sesuai perkembangan kan? Maka undang-undangnya harus diubah atau diganti. Dan undang-undangnya diubah menjadi undang-undang multi bar. Sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Nah itulah yang bisa berakibat sisi positifnya menjadi berkurang. Positif. Itu tadi sisi positifnya ya masing-masing organisasi ini berusaha memperkuat diri terus menerus, agak punya apa lah ya persaingan gitu ya, bersaing satu dengan lain. Oh sana udah begini gini, sana begini, bersaing. Tapi yang saya lihat bersaing juga untuk rame-rame bikin ujian, rame-rame meluluskan. Nah udahlah semua. Itu sisi positifnya ya, hampir mengecil lah, untuk tidak dibilang tidak ada ya, ada sih positifnya, tapi sisinya jadi nggak ada, makin mengecil lah. Jadi yang penting disesuaikan itu undang-undang disesuaikan dulu ke multibar. Kalau menurut saya sesuaikan aja ke multibar, terutama pengaturan-pengaturan pemberhentian, pengaturan-pengaturan pengangkatan, pengaturan-pengaturan tadi itu yang seperti kalau notaris aja sudah 2 tahun loh, kok advokat di bawah setahun. Berapa bulan? Masih kan nggak? Berapa bulan sih? 3 bulan ya? 3 bulan. Kan? Itu kan kursus bahasa Inggris aja nggak ada. Bisa itu. Apa itu profesi? Apa ya? Saya lupa ya. Kalau sudah berkait dengan perguruan tinggi, sebenarnya tidak bisa di bawah setahun. Nggak bisa. Jadi satu aja di atas tahun kok di satu. Di satu aja di atas tahun. Paling satu tahun 2 bulan. Karena ada karya tulis. Profesi ada karya tulis loh. Di 4, di 1, sekarang di 2 lah. Di 1 hampir nggak ada. Di 3 sekarang paling banyak ya. Vokasi itu di 3. Di 4. Non gelar loh. Tapi pakai gelar juga itu. Ahli media lah, AMD lah. Saya bingung. Soalnya itu non gelar. DD itu kan diploma. Non gelar sebenarnya. Tapi udahlah. Ketentuan-ketentuan undang-undang yang lain lah itu. Kita bahas di sini. Tapi profesi advokat harus sebenarnya kelasnya di 2 tahun pendidikannya. Ini kan 2 tahun. Jadi organisasi juga ya lebih, advokatnya juga bukan saya bilang advokatnya akan lebih baik, tetap ada yang menyimpang. Notaris juga banyak, notaris itu apalagi kurang pendidikannya kan. Tapi ada juga menyimpang kan, mau bikin ini, mau moralnya kita mau bikin ini. Nah, itu tadi yang saya lihat bahwa eh, mau single bar, multi bar itu tadi yang pelaksanaan itu masih sangat. Jadi seharusnya memang ada perubahan di dalam undang-undang. Harus Seharusnya.
fenomena multibar. Penegak hukum kita yang paling penentu kan Mahkamah Agung, ya kan? Mana ada? Ya, jaksa bisa bikin surat kekuatan yang mengikat, surat penahanan, pengadilan bisa, polisi bisa, advokat, surat apa yang bisa kita bikin untuk mengikat orang? Apa selain surat kuasa? Kalau kita bikin gugatan, permohonan, eksekusi, gitu loh. Tapi yang namanya pengadilan atau Mahkamah Agung, itu keputusannya kan menjadi patokan. Jurisprudensinya ada. Dan kalau itu sudah mengeluarkan kebijakan seperti ini, itu artinya masyarakat akan menerima itu. Multibar. Ayo kita multibar aja. Kok susah amat gitu. Jangan dibawa pusing lah dengan single bar. Kok kayaknya eh, apa ya? eh, nggak terlalu nggak bisa lagi zaman sekarang ya. Nggak bisa lagi kita atur-atur orang sembarangan. Apa harus ini satu pucuk pimpinan. Silahkan punya otonomi sendiri. Ini multibar itu bagus-bagus saja anak undang. Itu. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. ilmu dan waktu yang diberikan Ah, kepada kami. sama-sama.